musik ketika kita berbicara, misalnya kemudian kita membuat tutorial atau mungkin video pembelajaran, jika kita tidak diiringi musik-musik atau tidak diiringi beberapa elemen-elemen yang lainnya, itu kurang menarik, akhirnya kurang diminati oleh orang yang melihat video kita. Saya lanjutkan di sini. Mempercantik atau memperindah video. Ini kita taruh ke sebelah sini dari ujung video kita. Kemudian yang akan kita itu durasinya cuma 22 detik. Sedangkan musiknya akan durasinya lebih panjang daripada. Mohon maaf Pak Ustadz, di share screen dulu Pak. Oh, belum itu Pak ya? Bentar. Ya belum Pak. Oh belum masuk Pak ya? Bentar Pak. Ya. Saya share screen dulu ya. Nah oke Pak. Sudah masuk Pak ya? Saya ulang dari sebelah Sudah sini. Pak. Banyak ini butuh tarik musiknya. Nah, kita tarik musiknya di sini. Nah, seperti ini. Kita tarik ke bawah video kita. Kita perhatikan di sini. Video kita itu durasinya cuma 22 detik. Nah, setelah video kita masukkan pada timeline, ini, kemudian di bawahnya itu adalah musik pengiring dari video kita. Itu kadang-kadang video kita durasinya cuma 2 menit atau 3 menit, ternyata musik yang untuk pengiringnya itu lebih panjang daripada video yang kita masukkan di sini. Itu gimana cara memotongnya? Cara memotongnya sebenarnya di aplikasi Wondershare Filmora itu sama ketika kita memotong video tadi. Jadi kita letakkan nanti kan, yang tombol icon gunting ini di akhir dari video kita. Kemudian kita klik musiknya yang ada di bawah ini, kemudian nanti kita potong, kemudian kita buang yang tidak kita gunakan. Sedangkan musiknya lebih panjang daripada video kita. Artinya kita harus menyamakan antara panjang video dengan panjang musik. Ini kita taruh ke sebelah sini dari ujung video kita. Kemudian yang akan kita potong itu adalah musik. Tentu kita klik dulu bagian musik yang bawah, klik. Kita pakai klik sama, klik 2 kali, klik. Musiknya ada bagian 2, yang sebelah sini ada yang sebelah sini. Yang kita potong itu yang kita buang di sebelah belakang. Kemudian kita klik ya. Otomatis perhatikan di layar ini antara video dan musiknya akan sama. Kemudian di sini akan kita menambahkan efek fade in fade out. Artinya musik untuk masuk dan musik untuk keluar. Nah, sebentar saya potong dulu Bapak Ibu. Untuk di musik itu kan ada nanti di aplikasi Wondershare Filmora itu nanti ada istilahnya fade in dan fade out. Artinya musik ketika masuk, misalnya ini video kita, kemudian musik mau masuk pertama kali itu kan biasanya nadanya itu rendah. Kemudian semakin naik, semakin naik, semakin naik, semakin naik. Tapi ketika video kita itu mau berakhir, otomatis musiknya, suara musiknya itu bukannya keras terus, tapi semakin video mau habis, biasanya kan musiknya semakin turun, semakin turun, semakin turun suaranya kan. Nah itu istilahnya di aplikasi Wondershare Filmora, itu adalah fade in dan fade out. Fade in itu adalah suara ketika mau masuk, naik, habis itu kalau fade out-nya suara ketika video mau berakhir, suaranya, musiknya, pengiringnya kita turunin. Set, gitu. Saya potong, kemudian saya lanjutkan. Fade in, fade out ini artinya kalau kita waktu pertama kali musik masuk itu kan mulai nada terendah. Ini semakin tinggi, semakin tinggi. Tapi ketika video tutorial yang akan kita buat itu semakin akan habis, kita tinggikan volume yang full. Kemudian musik yang mengiringi akan semakin rendah suaranya. Nah ini kita klik yang bagian bawah ini. Kemudian kita klik
2 kali. Setelah kita klik 2 kali pada musik pengiring tadi, ini ada pengaturan. Bisa kita tinggikan, bisa kita rendahkan suara musiknya, kemudian bisa kita tinggikan, artinya dengan volume yang full. Kemudian ini di sampingnya ada fade in. Fade in itu artinya musik untuk masuknya. Kita tarik ke samping. Jadi musik semakin dari rendah ke musik yang paling tinggi. Kemudian fade out ini adalah musik keluar. Kita perhatikan di bawah. Kemudian kita klik copy. Setelah itu coba kita play. Musik itu dari rendah. Sebentar Bapak Ibu, saya potong lagi dari video, antara video dengan musiknya. Usahakan suara kita yang rekaman itu kita naikkan suaranya. Untuk suara musik pengiringnya kita turunkan saja. Jangan sampai suara musiknya lebih tinggi dari suara kita. Akhirnya nanti ketika kita membuat sebuah tutorial atau membuat sebuah video pembelajaran, suara kita bukannya malah nggak kedengaran, nggak bisa dipahami, malah musiknya yang lebih mendominasi. Artinya suara kita yang kita tinggikan, habis itu suara musiknya kita rendahkan secukupnya. Jangan sampai suara musik pengiring video kita nanti suaranya lebih tinggi dari suara video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Kangkor. Pada kesempatan yang saya akan berbagi bagaimana kita menggunakan fungsi dari fade in, fade out pada aplikasi Wonderful. Kemudian kalau kita ingin menambahkan efek transisi ini. Nah, efek transisi itu adalah perpindahan antara video satu ke video yang kedua. Biasanya kan itu kita tambahkan efek. Misal kita klik ke sini bagian ini, kemudian kita klik videonya, kemudian kita klik, kita potong menjadi 2. Artinya di sini sudah ada 2 bagian. Sebentar saya potong lagi. Untuk efek transisi itu yang sangat berguna gini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu itu membuat video tutorialnya kan berpotong-potong. Untuk pembukaannya mungkin di sekolahan. Kemudian untuk di tengah-tengah videonya kita editing di rumah. Kemudian untuk penutup videonya kita editingnya misalnya di luar mana. Habis itu 3 video itu otomatis videonya berbeda kan. Nah, supaya perpindahan antara video ke satu, video kedua, dan video ketiga nanti hasilnya itu lebih menarik, tidak kelihatan itu video sambungan, nanti ada efek-efek transisi yang disediakan di aplikasi Wondershare Filmora. Nah, efek transisi ini nanti bisa beli juga ada, atau yang sudah disediakan di aplikasi Wondershare Filmora ini juga sudah ada. Artinya di Wondershare Filmora itu juga menyediakan efek transisi yang kita beli, atau kita memakai yang sudah ada juga bisa. Lanjut di videonya. Ya, video pertama dan video kedua. Kemudian di antara 2 video ini kita akan menambahkan efek transisinya. Di sini efek transisinya sangat banyak pilihan. Ketika kita klik efek transisi, maka akan ada banyak pilihan. Ada basic, 3 dimensi, tripping, habis itu speed loop, warp. Ini tinggal kita pilih satu-satu. Namun pesan saya sebelum kita menambahkan efek transisi, kita coba dulu di layar yang sebelah sini. Dan kita ingin coba yang ini, kita klik ini 2 kali. Klik. Kita tahu efeknya itu seperti apa. Jangan klik tanda plusnya ya. Kita klik yang sampingnya tanda plus. Itu transisinya. Kita coba satu-satu. Untuk yang efek transisi itu sangat banyak macam. Ada yang seperti ini, ada yang warna-warni. Coba kita tambahkan saja langsung ke 2 video, antara 2 video, video 1 dan video kedua ya. Kita tarik, kemudian kita letakkan di tengah-tengah antara 2 video tersebut. Karena untuk perpindahannya berarti kita letakkan di tengah-tengah antara video ke-1 dan video kedua. Kita play dari ini. Efek transisinya bisa kita panjangkan, bisa kita pendekkan.
frekuensi video. Ini kita play. Untuk menambahkan perpindahan antara video 1 dan video 2, mana fungsi itu biar video kita itu terkesan lebih keren dan perpindahannya itu lebih. Dan di sini kita bisa menambahkan tag. Tag ini kalau kita perhatikan di bagian aplikasi itu ada tag untuk penutup ini. Saya berhentikan dulu di sini videonya. Kemudian selanjutnya kalau kita di dalam video itu menambahkan sebuah teks. Tag itu bisa kalanya ada tag untuk pembukaan video kita. Atau kita mau menambahkan tag itu biasanya untuk di bagian bawah. Misalnya kita menjadi seorang reporter berita, kan biasanya di bawah reporter itu kan ada tag yang selalu mengiringi ketika orang itu berbicara. Itu ada seperti itu. Kemudian ada tag itu yang diletakkan di akhir video. Biasanya ketika kita membuat film, kita lihat menyaksikan film, biasanya kan setelah filmnya itu tamat atau selesai itu kan ada beberapa teks yang ada di akhir video. Nah, ini di aplikasi Wondershare Filmora juga ada yang seperti itunya. Nah, karena itu lanjutkan ke materi penambahan teks pada aplikasi Wondershare Filmoranya. Kalau bikin film, ada tag yang mengiringi video kita yang untuk penutupan. Kita tarik satu tag. Itu biasanya untuk yang lebih optimal dalam tag penutup. Tag di sini ada tag yang untuk opening sebuah video. Itu pilihan terbaik. Tag untuk yang opening. Akan di video kita berikutnya. Kita geser ke sini. Kita coba di bagian depan. Kita ganti teksnya. Teks ini bisa kita ganti langsung kita klik teksnya di sini. Latihan. Latihan suara. Namun jika kita menambahkan tag yang ada di dalam video kita ini ada beberapa bagian yang bisa masuk ke dalam video. Ada yang malah menutup video kita. Tandanya tag yang bisa kita masukkan di dalam video. Masukkan di sini. Nah, ini kalau kita lihat ini kan ada gambar orang. Kemudian di atasnya ada tag, itu artinya tag ini nanti kalau kita masukkan di video kita akan masih nampak video kita. Langsung saja kita tarik yang seperti itu. Tarik ditaruh di atas video kita. Sebentar saya potong sebentar. Untuk di timeline-nya itu kalau Bapak Ibu perhatikan, itu kan ada tingkatannya ya. Misalnya di sini video, kemudian di sini tag, kemudian di sini tag lagi. Apabila kita mau menambahkan tag, ya tagnya jangan diletakkan di bawah video kita, maka akan tertutup video kita. Usahakan tagnya diletakkan di paling atas timeline kita. Otomatis nanti tagnya akan berada di depan video kita. Untuk masalah membesarkan dan mengecilkan tagnya nanti bisa dibesarkan dan juga bisa dikecilkan.
Kita lanjutkan lagi. Ini secara otomatis bisa kita tambahkan. Share. Kita play lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat kantor pada kesempatan Ini di sini sudah bisa kita ketahui bahwa di aplikasi Wondershare Filmora itu ketika menambahkan sebuah transisi pesan teks sangat banyak, sangat mudah, praktis. Kemudian kita bisa menambahkan efek juga, kita tambahkan efek di sini. Dan kita tambahkan efek. Nah, saya berhentikan sebentar. Untuk di bagian selanjutnya di aplikasi Wondershare Filmora, itu kan kalau kita amati di bagian yang paling terpenting itu kan paling bagian atas itu. Ada yang bagian media, kemudian audio. Media ini untuk memasukkan video yang akan kita edit atau video suara yang akan kita masukkan untuk diedit. Kemudian ada audio. Audio ini audio yang sudah tersedia di aplikasi Wondershare Filmora. Kemudian yang title ini adalah untuk masukkan teks, kemudian transisi, kemudian di sini ada bagian efek. Sekarang kita masuk ke bagian efek. Nah, efek-efek ini biasanya kalau kita yang hobi editing perfilman, itu kan ada efek, biasanya videonya itu terkesan itu lebih menarik, habis itu agak gelap-gelap dikit. Nah, itu nanti ada beberapa efek yang ada sudah disediakan di aplikasi Wondershare Filmora. Kita lanjutkan ke materi penambahan efek di aplikasi Wondershare Filmora. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat kantor pada kesempatan sahabat kantor pada kesempatan kali ini saya akan berbagi yang di bagian aplikasi Wondershare Filmora ini selain ada efek, ada elemen ini elemen yang tersedia di aplikasi Wondershare Filmora. Sebentar saya potong. Untuk menambahkan elemen itu sebenarnya kita juga bisa menambahkan elemen yang tidak tersedia di aplikasi Wondershare Filmora. Cuma kata kuncinya ketika kita menambahkan aplikasi atau menambahkan elemen yang ada dari selain aplikasi Wondershare Filmora, misalnya kita download di YouTube, misalnya kan banyak di YouTube itu. Kita cari saja kata kuncinya contoh-contoh elemen video yang kuncinya itu pakai green screen. Nah, green screen artinya background-nya yang hijau. Cari saja elemen-elemen apapun yang ada di YouTube, kemudian kata kuncinya elemennya yang green screen. Nah, untuk kenapa kok harus green screen? Nanti akan saya jelaskan di materi selanjutnya. Kenapa harus green screen? Cari elemen yang green screen. Kita lanjutkan penggunaan elemen yang sudah tersedia di aplikasi Wondershare Filmora. Ini bisa dibesarkan, bisa dikecilkan ya. Ini kliknya di sebelah sini, kita kecilkan. Kita masukkan di sebelah sini. Dan kemudian coba kita apply. Nah, tambahkan satu persatu efeknya sesuai dengan keinginan. Kemudian ada split screen. Split screen ini
Saya berhentikan sebentar. Untuk yang di selanjutnya itu kan menambahkan split screen. Split screen itu gimana kita memutar video yang berbeda tapi secara bersamaan. Biasanya ini digunakan untuk orang-orang yang ingin membuat video tutorial senam. Artinya kan dalam apa namanya itu editing video ketika membuat video contoh senam itu kan ada beberapa orang, artinya bukan hanya satu orang, bisa orang 3 atau orang 4. Nah, gimana orang 4 tersebut bisa kita masukkan dalam satu video, tapi perputarannya nanti akan sama muternya dalam video yang berbeda. Kita lanjutkan di cara menambahkan split screen pada aplikasi Wonderstar Filmora. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk seorang guru yang membuat sebuah video pembelajaran atau sebuah video tutorial. Biasanya digunakan menambahkan 2 video atau 3 video. Lakukan satu. Nah, ini video ke 1 kita masukkan ini. Kita masukkan video kedua, kita ambil dulu video ini. Kita ambil dulu video kedua. Kita tunjukkan. Ini video yang ketiganya kita ambil lagi. Kita tarik ke sini. Ini ada video 1, video 2, video ketiga. Video ketiga kita tarik ke bagian yang ketiga. Artinya di sini kita bisa menambahkan video yang kita putar 3 sekaligus. Ketika kita putar seperti ini, maka ketiga-tiganya nanti akan berputar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Ini kalau kita buat untuk video Assalamualaikum. tutorial instrumen senam misalnya, instruktur senam maksudnya. Ini cocok. Yang atas ini untuk orang yang senam ke 1, senam yang kedua, orang yang senam ke 3. Artinya 3 bisa berputar beriringan sekaligus di aplikasi Wonderstar Filmora ini. Media di bagian yang atas. Kemudian coba kita akan memisahkan suara video kita. Sebentar, saya potong sebentar. Untuk di materi selanjutnya, itu kita akan belajar gimana cara kita memisahkan suara yang ada di video kita. Artinya gini Bapak Ibu, biasanya kan kita mengedit sebuah video. Nah, ketika kita mengedit video kan kondisi ketika mengedit video itu mengambil pengambilan gambarnya, kadang-kadang kan ada suara yang nggak pas gitu atau suara yang nggak enak. Artinya ketika kita mau edit di aplikasi Wonderstar Filmora, suara tersebut bisa kita pisahkan. Artinya ini kan menyatu suaranya sebelumnya. Kemudian kita pisahkan menjadi 2. Nah, terpisahnya, nah ini videonya, kemudian yang ini suaranya. Itu ternyata di aplikasi Filmora bisa dipisahkan. Nah, untuk setelah kita pisahkan, kemudian suara kita yang di bawaan dari video kita tadi, kita buang, kita del, kemudian kita masukkan suara yang kedua. Artinya kita bisa rekaman lagi. Nah, contohnya misalnya kita bikin video vlog ini. Bikin video vlog, kita ngevlognya di apa namanya, misalnya ke Curup atau kemana, kita ngevlog misalnya. Ini pas waktu pengambilan gambar itu kan apa namanya itu suara macam-macam masuk.
Kemudian suara itu bisa kita pisahkan. Kemudian setelah kita pisahkan, kita buang. Nah, kita susul dengan suara yang terbaru. Artinya kita rekaman suara sendiri. Nah, itu biasanya orang-orang yang ingin membuat YouTube di bagian vlogger atau membuat tutorial videonya dulu, kemudian suaranya menyusul, itu ternyata di aplikasi itu bisa kita lakukan. Untuk lebih jelasnya, kita putar lagi videonya ya. Di video kita itu kan ada video dan ada suaranya. Nah, coba kita berikan suaranya. Di video kita itu ada video dan ada suaranya. Kemudian gimana cara kita memisahkan video dengan suara? Ternyata video dan suara itu bisa dipisahkan di aplikasi Wonderstar Filmora. Kita klik videonya. Kemudian di sini kita tekan text audio, the text audio. Nah, secara otomatis antara video dan suara kita itu kita pisahkan. Suara kita itu bisa kita buang, lalu kita ganti dengan suara yang baru juga bisa. Makanya dalam editing video pembelajaran atau editing video, kadang videonya dibuat dulu, tapi suaranya nanti menyusul. Video dibuat dulu, namun suaranya nanti menyusul. Ternyata di aplikasi Wonderstar bisa. Nah, mungkin ini sekilas penjelasan tentang cara memotong video, memotong musik, beberapa pengenalan tentang aplikasi Wonderstar. Nah, Bapak Ibu peserta diklat yang berbahagia, jangan lupa, jangan tegang, siapkan yang belum minum kopi, minum dulu ya. Saya mau minum dulu, mau minum. Itu sekilas tentang penjelasan pengenalan aplikasi Wonderstar Filmora. Untuk materi selanjutnya, saya membagikan tutorial atau cara di mana kita menggunakan green screen. Nah, green screen itu biasanya kalau kita membuat video pembelajaran, itu kan background belakang kita, itu kan bisa kita ganti. Artinya kita rekamannya pakai kain green screen. Usahakan kita membeli kain green screen dulu. Kain green screen itu kain yang berwarna hijau. Setelah kita membeli kain green screen, nanti kita pasang, kemudian kita beli lighting-nya. Lighting itu untuk pencahayaan videonya, supaya hasilnya lebih maksimal. Nah, nanti ketika kita memakai kain green screen, nanti background belakang kita ganti yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, nanti akan saya bukakan video cara penggunaan green screen di aplikasi Wonderstar Filmora. Nah, untuk sampai di sini, ini ada dalam editing video saya, ini ada opening. Opening itu pembukaan video. Ini saya dapatkan dari mana? Ini saya dapatkan dari YouTube. Saya mengambil di YouTube dulu contoh-contoh video opening untuk pembelajaran atau video opening tutorial. Jadi kita bisa download di YouTube yang gratis banyak sekali. Jadi nanti kita potong, kita cari di YouTube video untuk openingnya, kemudian kita potong, kemudian kita sambung dengan video kita. Nah, ini contoh untuk openingnya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat komputer. Pada kesempatan kali ini saya Mora. Yang pertama tentu yang kita persiapkan adalah kain yang berwarna hijau. Kemudian yang akan kita persiapkan lagi kemudian adalah clip on. Clip on ini saya menggunakan clip on seharga 25.000 yang saya beli di counter. Untuk hasil video, apabila kita ingin hasil yang bagus, kita gunakan kamera tentunya yang bagus juga. Kemudian Sebentar saya potong. Untuk Bapak Ibu yang mau editing sebuah video, itu ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Artinya gini Bapak Ibu, kita kan mau mengedit itu kan harus ada persiapannya. Yang pertama kain green screen tadi, kemudian saya itu biasanya menggunakan ini tripod. Tripod ini saya beli di counter-counter. Banyak di counter yang jual, harganya kurang lebih sekitar 95.000 yang seperti ini. Kemudian kemarin saya beli tripod lagi yang warna putih seperti ini. Ini lebih praktis. Bisa saya bawa ke sekolah atau bisa saya masukkan ke dalam tas, ini bisa dilipat. Nah, biasanya saya membawa tripod yang seperti ini, lebih praktis. Jadi ketika saya membuat tutorial di luar, atau bikin tutorial di kelas, atau bikin tutorial dimanapun saya bisa. Karena saya mempunyai tripod yang bisa dilipat-lipat, ini lebih praktis. Nah, ini bisa dilipat, bisa dibawa kemana-mana, artinya lebih mudah untuk menyimpannya. Nah, kalau kita nggak memakai tripod seperti ini, itu nanti kita menyusahkan orang. Artinya kita harus minta tolong orang terus. Tolong pegangin kameranya, saya mau rekaman, kan nggak enak. Jadi kita tinggal pasang tripodnya, kita tarik saja sampai panjangnya berapa. Nanti misalnya kan, kemudian HP kita letakkan, clip on-nya kita pasang, kemudian kita rekaman. Itu biasanya saya ketika membuat sebuah video tutorial. Artinya kita harus mempersiapkan beberapa alat yang harus kita gunakan untuk editing video tadi. Kalau untuk HP sebenarnya nggak harus HP yang bagus-bagus banget sih. Kalau menurut saya HP apapun yang penting ada untuk untuk merekam videonya. Apalagi HP saya ini pakai HP Samsung yang tahun 2016. Ini memorinya terbatas. Kalau membuat video hanya sebatas 10 menit. Kalau lewat 10 menit sudah nggak mampu lagi memorinya. Jadi setelah rekaman saya pindah ke komputer, rekaman lagi saya pindah ke komputer lagi. Jadi artinya pakai HP pun bisa. Yang penting pertama kali adalah niat kita mau apa enggak. Kita lanjutkan ya dari sini. Teknik pencahayaannya, kalau saya ini menggunakan HP Samsung 2016. Saya menggunakan clip-on seharga 25.000. Itu hasilnya akan lain dengan menggunakan kamera yang bagus dan teknik pencahayaannya yang bagus. Untuk bagaimana cara editing pembuatan green screen pada pembelajaran, silahkan simak video tutorial ini. Langsung saja kita buka aplikasi Filmora-nya. Nah, sebentar Bapak Ibu saya potong. Ini ketika saya bikin video tutorial seperti ini artinya saya itu merekam layar dulu Bapak Ibu. Kemudian suaranya saya menyusul. Artinya kemudian saya edit dulu, saya rekam dulu layarnya. Untuk perekaman layar nanti akan saya ajarkan merekam layar menggunakan aplikasi Filmora itu sudah bisa di sana. Atau kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain nggak apa-apa. Tapi kalau kita belajar Filmora, tentunya kita akan belajar gimana cara merekam layar menggunakan aplikasi Filmora. Ternyata di Filmora juga ada untuk merekam layarnya. Dan lebih praktis dan sangat mudah sekali. Nah biasanya kalau membuat video tutorial seperti ini, saya rekam dulu layarnya, kemudian saya edit di aplikasi Filmora, kemudian suaranya menyusul. Artinya suara saya itu nggak langsung berbarengan dengan ketika saya ngeklik membuat video tutorial. Suaranya setelah videonya selesai baru suaranya menyusul gitu. Kita lanjutkan lagi ya. Di sini kita klik import untuk memasukkan video yang akan kita edit. Bisa kita menggunakan cara yang lain, kita buka langsung videonya di mana kita menyimpan. Bisa kita menyiapkan video 3. Kita tarik semua ke aplikasi Filmora.
ketiganya masuk. Yang pertama ini adalah green screen, yang kedua adalah opening di tanah, kemudian yang berikutnya adalah ruangan yang akan kita gunakan untuk meletakkan video kita nanti. Yang green screen-nya kita klik otomatis videonya sudah masuk. Sebentar Bapak Ibu, saya potong lagi. Ini kenapa kok kita harus menggunakan green screen, kain yang berwarna hijau? Kalau andaikan kita menggunakan kain yang berwarna hitam, otomatis jilbabnya ini nanti melok kepotong. Misalnya kita, kenapa nggak pakai kain hitam saja? Misalnya pakai kain hitam. Ini ketika kita tembak di aplikasi Wondershare Filmora nanti, otomatis jilbab dan pakaiannya akan melok. Tapi kalau kita memakai kain putih gimana? Nah, kalau kita memakai kain putih, bahayanya ketika orang itu nanti berbicara, maka gigi kita kan putih. Nah, artinya gigi kita itu akan kena tembak. Nah, ketika kita menggunakan kain putih. Kalau kita menggunakan kain biru, ketika kita menggunakan baju warna biru akan terpotong. Yang penting warna kita menggunakan kain green screen, kemudian baju yang kita pakai itu harus kontras dengan kain green screen tersebut. Kita lanjutkan lagi ya. Ini ada tulisannya, bagaimana cara kita menghilangkan tulisannya akan kita crop nanti ya. Kita crop dulu, kita hilangkan tulisan yang ada di dalam video ini. Klik bagian croppingnya, apa yang kita harapkan. Klik cropping. Kemudian di bagian sini kita pilih custom supaya kita bisa menyesuaikan keinginan kita. Tarik lagi sudah sini dan bagian atas dulu. Oke. Kemudian bagaimana cara menghilangkan warna hijau pada video ini? Kita klik icon ini, green screen. Ada kecil, kita klik, kita tembakkan ke videonya, klik, nah otomatis